Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis penyebab kerawanan longsor pada daerah pegunungan struktural dan denudasional di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul. Saya lanjut ke slide berikutnya. Sebelumnya perkenalkan, di sini ada dua anggota kelompok. Yang pertama, Desri Risanti Widyaningtyas, NIM 066, dan saya sendiri Ahmad Nurhuda, NIM 093. Baik, saya langsung saja untuk ke slide berikutnya. Bentuk lahan struktural terjadi oleh karena adanya proses endogen yang disebut tektonisme atau diastrofisme. Proses ini meliputi pengangkatan, penurunan, dan pelipatan kerak bumi sehingga terbentuk struktur geologi seperti lipatan dan patahan. Selain itu, terdapat pula struktur horizontal yang merupakan struktur asli sebelum mengalami perubahan. Dari struktur pokok tersebut, selanjutnya dapat dirinci menjadi berbagai bentuk berdasarkan sikap, lapisan batuan, dan kemiringannya. Jadi struktur pokoknya itu dapat dirinci dari berbagai sikap lapisannya, batuan dan kemiringannya itu menghasilkan batuan yang berbeda. Untuk bentuk lahan ditentukan oleh tenaga endogen yang menyebabkan terjadinya deformasi perlapisan batuan dengan menghasilkan struktur lipatan dan patahan serta perkembangannya. Bentuk lahan dan dicirikan oleh adanya perlapisan batuan yang mempunyai perbedaan ketahanan terhadap erosi. Akibat adanya tenaga endogen tersebut terjadi deformasi sikap. Pelapisan batuan yang semula horizontal menjadi miring atau bahkan tegak dan membentuk lipatan. Nah, untuk wilayah yang kita kaji kali ini adalah Bukit Patuk Gunung Kidul. Nah, Bukit Patuk Gunung Kidul ini terletak di perbatasan antara Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Bantul yang memiliki topografi khas pegunungan dengan kontur yang bervariasi. Kecamatan Patuk ini terletak di lereng perbukitan dengan kemiringan lereng yang beragam. Namun, didominasi oleh kemiringan lereng miring hingga terjal yang mengakibatkan semakin rawan terjadi bencana tanah longsor. Karena bencana tanah longsor ini pernah terjadi pada bulan Februari 2015 yang sangat merugikan bagi penduduk di Kecamatan Patuk. Jadi dampak bencana longsor ini memang sangat berpengaruh sekali bagi lingkungan masyarakat Kecamatan Patuk, khususnya selain dari segi peralatannya, terus kerugian, kerusakan fasilitas umum dan lain-lain, kehilangan harta benda, itu menjadi penyebab kerugian bagi penduduk di Kecamatan Patuk. Nah, untuk penyebab terjadinya tanah longsor ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama air, yang kedua aktivitas seismik, dan yang ketiga aktivitas gunung berapi. Nah, untuk yang air tersendiri, kejenuhan air sebuah lereng merupakan penyebab utama terjadinya tanah longsor. Kejenuhan tersebut biasanya muncul dalam bentuk turunan hujan lebat, perubahan tingkat dalam air tanah, kenaikan level permukaan air sepanjang pantai, di danau dan di sungai. Karena air ini jenuh, jadi dapat memicu terjadinya tanah longsor. Untuk yang kedua, aktivitas seismik. Nah, aktivitas seismik ini terjadi gempa bumi di daerah dataran yang cukup tinggi meningkatkan kemungkinan terjadinya tanah longsor. Nah, jadi karena ada potensi gempa bumi di daerah dataran yang cukup tinggi,
ini juga mengakibatkan terjadinya tanah longsor karena ada gerakan tersebut. Nah, terus untuk selanjutnya aktivitas gunung berapi. Nah, bangunan-bangunan vulkanik rata-rata masih muda, tidak solid, dan secara geologis memiliki struktur yang lemah yang dapat runtuh kapan saja dan menyebabkan runtuhnya batuan dan tanah longsor. Oke, untuk selanjutnya, nah ini ada faktor manusia juga. Untuk faktor manusia, meningkatnya populasi yang mengisi lahan baru dan membangun sebuah desa dan kota merupakan arti sebenarnya dari kontribusi manusia terhadap terjadinya tanah longsor. Mengganggu atau mengubah bentuk drainase alami, membuat ketidakstabilan sebuah lereng, dan menghilangkan vegetasi alami merupakan tindakan yang umum dilakukan oleh manusia yang akhirnya dapat menyebabkan terjadinya tanah longsor. Nah, ini biasanya sering sekali terjadi dalam lingkup masyarakat, khususnya banyak masyarakat ini yang membuka lahan yang awalnya banyak ditumbuhi vegetasi atau tanaman, di situ ditebang dan dijadikan lahan terbuka, lahan terbangun seperti pabrik, perumahan, dibuat sebagai desa, dan itu mengakibatkan juga dan menyumbang untuk terjadinya tanah longsor. Selain struktur tanah, terus air, terus curah hujan juga sangat berpengaruh. Faktor manusia pun di sini memegang penting dalam pengaruh tanah longsor yang ada di suatu daerah. Jadi untuk teman-teman semua diharapkan dapat menjaga lingkungan sekitar, merawat alam, sehingga dapat mengurangi potensi bencana yang diakibatkan oleh alam. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.